Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji video uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barizi, guru PAI di SD Al-Watoniyah 9 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 425001302. Pada video kali ini, insya Allah saya akan memberikan praktik pengajaran dengan tema husnudzon kepada Allah melalui kalimat thayyibah tahlil, istighfar, dan hauqalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit. Kita ketemu lagi di pelajaran agama Islam di semester 1. Kita melanjutkan pelajaran yang ketiga hari ini. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang hadir nggak hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Arkam ya. Siapa lagi yang hadir? Arkam doang. Coba saya panggil ya. Abian hadir? Mana Abian? Hadir. Aisyah Nadifa hadir. Alifia Rahma hadir. Alifia Fikriya hadir. Alma Raisa, Rafa, Resti, Sabia, Saidal, Syarah, Yudhistira, Zafran, Zayan hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh siapa biasanya? Nagata ya? Ya, silakan Nagata untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, silakan. Bersiap. Siap. Baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih Nagata, boleh duduk lagi ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pembiasaan dulu yuk. Baca surah At-Tariq bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه يوم تبلى السرائر فما له من
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya untuk membangun jiwa nasionalisme kita berdiri semua yuk. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggil ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali semuanya. Oke, sebelum belajar, coba semua dicek ya. Dicek alat tulisnya, semua sudah lengkap, anak? Sudah belum? Sudah semua? Pensil, pulpen, pakai rompi semuanya hari ini sudah lengkap semuanya ya. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini sebelum kita belajar, kemarin kita sudah belajar di minggu lalu tentang apa, anak? Tentang keragaman ya. Ya, tentang keragaman. Dan juga kita belajar kalimat thayyibah. Siapa yang masih ingat apa arti kalimat thayyibah? Kalimat yang baik, betul. Nah, kemarin yang kita sudah pelajari kalimat thayyibah yaitu tahlil. Siapa yang masih ingat apa bunyi kalimat tahlil? Iya, la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Lengkapnya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Coba diulangi, apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih kalimat thayyibah, yaitu kalimat istighfar. Ya, kalimat istighfar. Coba lihat ke depan semuanya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan ya. Siapa yang tahu arti istighfar apa? Artinya, kalau astagfirullah kita tahu. Arti istighfar apa artinya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang istighfar. Tujuannya apa? Nanti kalian akan mengetahui cara mengucapkannya, maknanya, penjelasannya, dan kita akan membacanya setiap hari dengan mengetahui makna dan artinya, seperti itu. Dan nanti kalian juga akan bisa menulis kalimat astagfirullah dengan baik dan benar di buku tulisnya, ya. Nah, apa itu istighfar? Perhatikan semua ke depan. Istighfar artinya memohon ampun kepada siapa? Allah atas segala kesalahan dan dosa. Ingat anak-anak,
kata pepatah Arab, innal insan mahallul khoto'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya, dan lupa, gitu. Jadi manusia sering salah dan sering lupa. Siapa yang pernah lupa di sini? Ada yang pernah lupa nggak? Pernah, pasti lupa ya. Kemudian ada yang pernah ngelakuin dosa nggak di sini? Kesalahan, pernah ya. Mungkin pernah bohong sama orang tuanya atau pernah membentak orang tuanya, ya. Itu dosa, ya. Nah, itu semua perlu kita apa? Perlu kita minta ampun kepada siapa? Allah, ya. Istighfar. Dengan cara apa? Istighfar. Istighfar itu berasal dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaron, ya. Istaghfara itu apa? Yang meminta. Litolab, ya, ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istighfar artinya meminta ampunan kepada siapa? Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ya. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni kita dan bisa memasukkan kita kemana? Ke surganya, ya. Nanti kalau kita nggak diampunin, kira-kira bisa nggak masuk surga kalau kita masih punya dosa sama Allah? Tidak bisa, ya. Makanya kita harus selalu meminta ampun kepada Allah, ya. Nih, coba diperhatikan ke depan. Istighfar juga menunjukkan bahwa kita merupakan hamba yang rendah hati dan selalu ingin memperbaiki diri di hadapan Allah. Jadi kita tuh kalau sering istighfar, berarti kita tuh rendah hati di hadapan Allah. Kita tuh rendah diri di hadapan Allah, ya. Kita ini emang lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus selalu meminta ampun. Selanjutnya, kalimat istighfar. Gimana bunyinya istighfar, anak semua? Astaghfirullah. Atau kalau kita tambahin lagi, astaghfirullahal azim, boleh. Atau astaghfirullah wa atubu ilaihi, boleh, ya. Atau astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Itu boleh, ya. Jadi istighfar banyak variannya. Yang penting intinya ada kata-kata astaghfirullah, gitu intinya. Astaghfirullah artinya memohon ampun. Nah, lihat apa dalilnya istighfar? Perhatikan nih. Di dalam Quran surah Al-Muzammil. Siapa yang sudah hafal surah Al-Muzammil di sini? Cuci tangan. Oh ya, Maryam, ya, sama Azhara. Di akhir surah Muzammil tuh wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kita kalau punya dosa langsung minta ampun. Walaupun dosanya setiap hari kita ulangi, ya, tetap istighfar, ya. Tetap istighfar. Jadi jangan malu sama Allah. Allah itu nggak kayak manusia. Nah, kalau manusia kalau ngelakuin salah mulu, kira-kira marah nggak? Marah kan? Kamu salah mulu, gitu. Tapi kalau Allah nggak. Kalau Allah itu justru lebih sayang. Kalau jadi ada orang hambanya salah, langsung istighfar. Lebih sayang Allah. Walaupun diulang-ulang, ya, Allah nggak pernah bosan untuk menunggu istighfar dari hambanya, ya. Oke, nih dalil hadisnya. Nabi Muhammad. Siapa yang tahu Nabi Muhammad? Saya. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita semua. Semua nabi itu maksum. Semua nabi itu maksum. Apa arti maksum, anak? Makan susu. Makan susu. Apa arti maksum? Makan dimsum. Maksum itu artinya dijaga dari berbuat dosa. Semua nabi itu sama Allah dibikin nggak akan ngelakuin dosa, ya. Tapi nabi kita, coba kita baca nih hadisnya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, sampai Nabi itu bersumpah, ya. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsar min 70 marrah. Aku, kata Nabi, setiap hari meminta ampun dan taubat kepada Allah 70 kali. Bayangkan, Nabi yang nggak punya dosa dijamin masuk surga, itu masih baca istighfar, masih minta ampun sama Allah. Nah, kita yang dosanya banyak belum tentu masuk surga juga, nggak pernah istighfar sama Allah. Bayangkan. Astagfirullah, ya. Istighfar kita sama Allah, minta ampun. Bayangkan nabi yang suci nggak punya dosa. Nabi itu sama Allah dari kecil nggak pernah bikin maksiat. Bahkan Nabi itu punya
gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Terpercaya, ya, nggak pernah bohong, orang yang nggak punya dosa intinya. Nabi selalu setiap hari 70 kali sehari istighfar. Nah kita nih yang nggak tentu masuk surga, masih peluang masuk neraka nih, maka setiap hari jangan sampai kita lepas dari membaca istighfar minimal setelah sholat. Berapa kali biasanya? 3 kali aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih gitu. Min jami'il ma'asi wa dzunub, dari semua dosa. Wala haula wala quwata illa billah. Itu ya, setiap setelah saya sholat minimal 3 kali ya, agar dosa kita diampuni sama Allah. Nah, kapan kita mengucapkan istighfar? Dengar ini. Ini waktu-waktu kita mengucapkan istighfar. Yang pertama, ketika berbuat dosa atau salah. Misal kamu lupa punya janji sama temannya, ya Allah, astagfirullah, saya lupa, saya punya janji sama teman gitu kan, minta maaf sama temannya. Atau kamu lupa ngelakuin apa dosa gitu kan, ngelihat sesuatu yang haram, kamu segera minta maaf ya kepada Allah, astagfirullah. Misal kamu melihat tayangan yang tidak baik, langsung istighfar ya, astagfirullah ya. Jangan kamu tonton terus ya, tapi istighfar ya. Yang kedua, kapan istighfar? Selesai sholat. Nih, gimana cara selesai sholat? Istighfarnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca ya, Astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga, sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena kalau kita mau tidur, pastikan kita nggak punya dosa. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia yang lain ya. Jadi sebelum kita tidur, usahakan kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Takutnya kamu pas lagi tidur diambil nyawanya sama Allah, sementara kamu belum bertaubat, belum minta ampun ya. Nah, makanya kita sebelum tidur istighfar dulu, astagfirullah gitu ya. Kita istighfar, minta ampun, semoga semua dosanya nggak ada. Nanti seandainya kita tidurnya bangun-bangunnya di alam kubur, nah, kita tenang gitu, karena nanti kita udah minta ampun sama Allah ya. Itu banyak ya orang-orang yang diambil ketika tidur juga banyak. Iya, pernah ya lagi tidur ya. Nah, selanjutnya nih, manfaat istighfar. Nih, manfaatnya banyak banget anak-anak. Setidaknya yang paling lengkap itu di surah Nuh. Siapa yang sudah hafal surah Nuh di sini? Surah Nuh. Juz 29. Belum ya, belum ada yang nyampe ya. Ini ada ayatnya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa artinya? Kata Nabi Nuh nih, aku berkata kepada mereka, wahai kaumku, minta ampun kamu semua kepada Allah. Itu kata Nabi Nuh ya, ketika berdakwah kepada kaumnya. Minta ampun kepada kamu semua kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Nih, manfaat yang pertama. Kalau di suatu daerah banyak kekeringan, maka mungkin penduduknya jarang yang baca istighfar. Maka minta ampun ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kekeringan, maka nanti semua penduduknya harus membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Kemudian apalagi yang kedua manfaatnya? Memperbanyak harta. Nih ya, memperbanyak harta. Kamu kalau baca istighfar mulu, insya Allah kaya anak-anak. Ya, istighfar minimal jangan 70 kali, 100 kali minimal, sehari 100 kali. Astagfirullah, cepat ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba kita bareng-bareng. Satu ya, tuh enggak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu insya Allah cuman nggak sampai ya, 1 menit lebih dikit ya. Itu sudah 100 kali ya. Jadi dikit ya. Itu manfaatnya apa? Memperbanyak harta. Yang kedua, memperbanyak apa? Dan anak-anak nih. Kalau ada saudara atau siapa, tante, siapapun itu yang dia nggak punya anak, maka mungkin jarang istighfar ya. Baca istighfar yang banyak. Karena ini istighfar juga bisa memperbanyak anak-anakmu juga.
Yang anak ini masih 1 jadi 2, yang 2 jadi 3 gitu ya anaknya. Gitu. Jadi istighfar yang banyak. Astagfirullah gitu. Itu ya manfaat yang keempat. Yang kelima, manfaatnya apa? Dan mengadakan kebun-kebun untukmu nih ya, yang punya kebun-kebun, misalnya kebun apa gitu, kebun apel apa gitu, yang punya sawah gitu. Maka nanti kebunnya bisa berkah ya, bisa banyak hasilnya. Ya. Dan bisa mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini juga kiasan bahwa nanti kamu akan masuk ke surga, maksudnya gitu ya. Kebun-kebun dan sungai-sungai nanti di surga kan banyak loh. Nah nanti kamu kalau rajin baca istighfar, insya Allah auto masuk surga ya. Jadi Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu masih istighfar, kata Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Allah selama kamu masih istighfar, Allah nggak akan mungkin nyiksa kamu, ngasih kamu musibah yang berat, nggak akan ya. Selama kamu istighfar, astagfirullah ya setiap hari. Oke, itu di antara manfaatnya. Kemudian lagi manfaat istighfar yaitu apa nih? Membersihkan hati, mendatangkan ketenangan, dan bisa membuka pintu rezeki. Jadi kalau kita istighfar dulu, hati kita bersih. Apa ciri-ciri hati bersih? Jarang suudzon, ya nggak pernah suudzon sama orang. Terus nggak pernah berprasangka buruk sama orang lain. Nggak pernah kalau dikasih tahu langsung nurut gitu. Dikasih tahu sama orang tuanya, sama guru langsung nurut. Kalau kamu dikasih tahu sama gurunya, orang tuanya nggak nurut, berarti kamu ciri-ciri hatinya mati. Ya. Siapa yang sini yang mau hatinya mati? Ada kan? Maka jangan sampai hati kita mati. Karena hati ini yang paling menentukan kita baik apa nggak baik. Kalau hati kita baik, maka semuanya baik. Tubuh kita juga akan baik nih. Kalau hati kita buruk, maka gerakan tubuh kita juga buruk. Mau ke tempat jarang sholat, jadi ibadah males itu. Itu kalau hatinya tidak baik. Ketenangan dan bisa membuka pintu rezeki. Nah, sekarang coba kalian saksikan tayangan video ini ya. Ada sebuah kisah tentang istighfar anak-anak. Ini kisahnya agak lumayan seru menurut saya. Ya. Sementara saya matikan dulu videonya. Oke. Ketiknya. Dan Nabi. Fokus semuanya, fokus. Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali berbincang santai bersama para muridnya. Imam Hambali itu anak-anak FBI ya, itu seorang ulama yang pinter banget, hafal Quran, hafal hadis. Hadisnya berapa? 1 jutaan hadis yang dihafal ya anak-anak ya, beserta sanad-sanadnya itu. Ini beliau yang Hambali. Sangat pinter, sangat alim, dan sangat warok kisahnya dengan penjual roti. Anak-anakku sekalian, seminggu ke depan kelas akan libur. Apakah kami boleh tahu alasannya? Besok aku akan ke Basrah, Irak. Firasatku mengatakan aku harus ke sana. Esok harinya saat matahari belum muncul, Imam Hambali berangkat ke kota Basrah dengan menunggang kuda. Bismillah, semoga Allah memberikan kelancaran. Perjalanan ke kota lumayan jauh. Meskipun sendirian, ia yakin Allah selalu bersamanya setiap saat. Imam Hambali tiba di kota Basrah. Malam telah larut. Ia sangat kelelahan sehingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Saat mengedarkan pandangannya, Imam Hambali menemukan masjid di tengah kota. Alhamdulillah, aku akan sholat dan beristirahat untuk sementara waktu di sana. Masjid yang dituju Imam Hambali berukuran besar. Lampu-lampu penerangan tergantung di beberapa tempat dan masih menyala semuanya. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Setelah melakukan sholat sunnah, Imam Hambali merebahkan badannya. Sudah terlalu larut untuk mencari penginapan. Sebaiknya aku istirahat di sini dulu. Beberapa saat
saat kemudian seorang pengurus masjid datang. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukannya semua orang tahu kalau tidak boleh tidur di masjid? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pengurus teriak sekali lagi untuk mengingatkan. Kali ini pun tidak ada jawaban. Tuan, Anda tidak boleh tidur di sini. Aku ingin istirahat sebentar saja. Maaf Tuan, tetapi Anda tidak boleh tidur di sini. Anda bisa mencari penginapan di kota. Baiklah, aku akan pergi. Imam Hambali segera berdiri. Ia tidak ingin si pengurus kembali mengusirnya. Si pengurus tidak tahu kalau orang yang diusirnya adalah Imam Hambali, seorang ulama terkenal dari Baghdad. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali musafir yang seenaknya tidur di masjid? Meskipun merasa iba, si pengurus itu tetap tegas melarang siapapun tidur di masjid. Dia berusaha bekerja dengan baik, menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Ya Allah, aku harus tidur di mana? Malam sudah larut. Tidak mungkin aku menemukan penginapan yang masih buka. Di belakangnya, si pengurus masjid sedang mengunci pintu dan mematikan lampu-lampu hingga padam. Suasana malam itu sangat sunyi, membuat teriakan si pengurus masjid terdengar jelas hingga ke rumah seorang penjual roti yang terletak di seberang jalan. Sudah lama aku tidak mendengar suara teriakan si pengurus. Apakah ada musafir yang tidur di masjid lagi? Penjual roti itu kemudian keluar. Dia melihat Imam Hambali yang sedang termenung di depan. Kemarilah Tuan, kau bisa menginap di rumahku. Alhamdulillah. Imam Hambali pun bergegas berjalan ke arah rumah penjual roti itu. Apakah Anda seorang musafir, Tuan? Iya, benar. Aku kesulitan mencari penginapan karena hari sudah terlalu larut. Silakan masuk, Tuan. Anda istirahat dulu. Biar saya yang menambahkan kudaan. Tempat Si penjual roti mengajak Imam Hambali ke samping rumah. Di sanalah kuda itu ditambatkan. Tuan, asal dari mana? Dan ada urusan apa di sini? Aku berasal dari kota Baghdad. Ada sesuatu yang harus aku cari di sini. Nah, kuda Anda sudah cukup makan dan minum. Mari kita masuk ke dalam. Si penjual roti menjamu Imam Hambali dengan sangat baik. Ia menghidangkan minuman dan juga roti yang masih hangat. Kemudian ia menyiapkan karpet, bantal, dan juga selimut. Maaf Tuan, rumah saya sangat kecil. Semoga Anda tidak keberatan tidur di lantai. Tidak apa, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup. Esok harinya si penjual roti mulai sibuk bekerja membuat roti. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap hendak melakukan sesuatu, dia pasti mengucap astagfirullah lagi. Apakah engkau selalu mengucap istighfar setiap hendak melakukan sesuatu? Iya benar. Itu kebiasaan saya, Tuan. Mengapa engkau melakukan itu? Biasanya orang mengucap istighfar setelah sholat atau saat melakukan kesalahan. Saya sudah melakukannya sejak 30 tahun yang lalu. Berkat itu, apapun yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Permintaan saya yang paling besar adalah memperoleh istri dan anak yang saleh. Allah telah mengabulkannya, Tuan. Namun, ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul. Apa itu? Sudah lama saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Hambali. Mengapa engkau ingin bertemu dia hingga menangis seperti itu?
Beliau adalah panutan saya, Tuan. Allahu Akbar, sudah terkabul. Apa maksud Anda, Tuan? Allah telah mendatangkan aku ke rumahmu. Bahkan sampai harus diusir oleh pengurus masjid. Akulah Imam Hambali yang kau maksud. Si penjual roti terbelalak kaget. Ia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Sungguh, engkau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan semua doaku. Sejak saat itu, si penjual roti semakin giat beribadah. Kebiasaannya mengucap istighfar dimanapun dan kapanpun masih terus dilakukannya. Subhanallah, teladan yang patut dicontoh. Ya itu ya Abi, teladannya dari penjual roti yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah, sampai bermimpi pengen ketemu sama Imam Hambali. Berkat istighfar akhirnya Allah pun mengabulkan permintaannya. Nah, kita juga sebagai anak muslim jangan kalah sama beliau. Setiap hari minimal istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah ya. Biar semua keinginan kita Allah kabulkan ya. Siapa yang pengen jadi anak pintar di sini? Yang soleh, anak soleh pintar. Nah, kalau kayak gitu, maka jangan pernah tinggalkan membaca istighfar. Mulai sekarang ya, jangan sampai kamu tinggal istighfar. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian melihat yang ini, Bapak ingin bertanya ke kalian nih. Coba, masih ingat gak materi yang tadi? Apa arti istighfar tadi, anak? Memohon ampun kepada Allah. Gimana bunyi istighfar kalimatnya? Astaghfirullah boleh, atau astaghfirullahalazim. Kalau istighfar salah gimana? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Itu biasa setelah salat. Nah, apa saja manfaatnya istighfar? Apa? Membersihkan hati, apalagi? Apa? Mendatangkan ketenangan, apalagi? Membuka pintu rezeki, apalagi? Selain ini. Apa? Bukan, apa? Memperbanyak harta, memperbanyak apalagi? Anak ya, itu semua contoh manfaatnya istighfar. Nah, sekarang saya minta per kelompok untuk mendiskusikan LKPD ini yang akan saya bagikan ke kalian. Kalian siapkan ya untuk menjawab. Diskusikan dengan teman-temannya ya. Dijawabnya di kolom, iya betul. Dijawabnya di kolom yang sudah disediakan ya. Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal-soalnya. Nanti satu persatu setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Oke? Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azara 9 ya. Kelompok 9. Silakan, ayo. Ayo semuanya maju ke depan, semuanya. Ayo semuanya. Ya. Kapan sebaiknya kita mengucapkan istighfar? Ya, kapan? Setelah sholat, setelah melakukan kesal. Ya. Mengapa kita dianjurkan sering membaca istighfar? Jawabannya untuk mengingati kembali apa yang telah
kita lakukan seharian dan beristighfar atas kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana perasaanmu setelah membaca istighfar ketika berbuat salah? Hati terasa tenang. Perasaanmu setelah membaca istighfar ketika berbuat salah, hati menjadi tenang. Nomor 5. Coba buatlah satu contoh perbuatan salah di sekolah, lalu tuliskanlah kalimat istighfar yang tepat untuk memohon ampun ketika lupa mengerjakan tugas atau PR, lalu mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah. Udah. Sudah? Oke, terima kasih kelompok 4. Yuk, beri aplaus semuanya untuk kelompok 4 ya. Alhamdulillah. Cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah, kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Dan selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua anak-anak, yuk. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan buku ekspos ya, yang sudah dikerjakan. Intinya, kesimpulannya hari ini anak-anak semua dengarkan. Istighfar harus dibaca setiap hari agar kita mendapatkan ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pengen kita rezekinya diluaskan harus membaca istighfar setiap hari, jangan lupa. Dan kita berharap semua semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Ayo tepuk semangat. Semangat. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri kelas ini, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari kalimat thayyibah selanjutnya, yaitu kalimat thayyibah hauqalah ya. Insya Allah minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, akan dipimpin sama Nagata lagi. Doa setelah belajar. Ya, yang keras. Bersiap semuanya. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.